semuanya, hari ini saya akan mendemonstrasikan proses setup HDFS untuk proyek data bank marketing. Kami akan menjalankan HDFS untuk menyiapkan lingkungan kerja di klaster HDFS kami. Pertama, kita buat struktur folder bertingkat. Kita pisahkan data mentah, data yang sedang diproses, dan hasil akhir ke folder yang berbeda. Tujuannya supaya akses di tiap tahap bisa kita batasi secara spesifik. Langkah yang kedua yaitu ingest data. Kita lakukan proses ingest data resmi dari UIC ke dalam klaster HDFS kita di dalam folder raw. Untuk langkah yang ketiga, yaitu verifikasi fisik. Setelah data masuk, kita verifikasi apakah file benar-benar tersimpan dengan perintah fsck. Kita bisa melihat bagaimana file tersebut terbagi menjadi blok-blok fisik yang tersebar di data node. Untuk langkah yang keempat, replikasi. Untuk optimalisasi penyimpanan, kita atur faktor replikasi. Folder raw kita buat replikasi 3 kali, karena ini adalah source of truth. Sedangkan staging cukup 2 kali untuk menghemat stroke karena sifatnya hanya data sementara. Untuk langkah kelima dan keenam, yaitu keamanan. Lalu kita pasang ACL berbasis role agar akses lebih aman. Kita juga pasang default ACL supaya file baru yang masuk ke folder ini otomatis mendapatkan aturan akses yang sama. Jadi, tidak perlu di-set manual tiap kali ada file baru. Untuk langkah yang terakhir, penutup, yaitu verifikasi akhir. Ini adalah bukti akhir untuk teman-teman, untuk kita semua, bahwa semua konfigurasi akses sudah terpasang dengan benar di seluruh hierarki folder. Sekian demonstrasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah poin kedua, arsitektur dan kompleksitas MapReduce. Di sini kami membangun program MapReduce untuk mengolah data nasabah bank, melakukan binding umur, kategori saldo, dan menerapkan secondary sort agar data terurut otomatis berdasarkan saldo. Nah, saya akan mengeksekusi script dan menjelaskan fasenya. Nah, pada fase mapper membaca 45.211 baris data, membagi umur ke 5 kelompok, dan mengkategorikan saldo sebagai gabungan atau e-group plus saldo. Tapi di sini kami hanya menampilkan 100 baris data saja. Pada fase shuffle and sort, data dipartisi per kelompok umur agar masuk ke reduce yang sama, lalu diurutkan berdasarkan saldo dari kecil ke besar secara otomatis. Nah, pas fase reduce menerima data terurut, menghitung rata-rata saldo, dan tingkat konversi per kelompok umur. Selanjutnya adalah pembuktian hasil atau evidence. Nah, pada kolom saldo urutannya negatif dalam kelompok umur yang sama. Ini bukti secondary sort bekerja tanpa perlu sort manual ke reduce.
Selanjutnya, selanjutnya adalah hasil agregat untuk kelompok umur. Contohnya kelompok muda dengan 25,59%. Kesimpulannya, MapReduce kami memiliki kompleksitas nyata dengan composite, key, dan custom questionnaire agar hasil akhir dianalisis oleh tim data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk poin manajemen resort, saya menekankan pada bagian EARN mengelola resort di production soluster karena saat ini saya menggunakan simulasi Adobe Streaming. Saya mengelola instruksi resort melalui configuration job submission. Berikut adalah perintah yang saya gunakan untuk menginstruksi EARN agar transaksi resort secara spesial. Inilah sih kode yang saya masukkan. Untuk prediksinya, memberikan instruksi kepada resort manager EARN untuk mengalokasikan 1 GB RAM untuk setiap kontainer mapper. MapReduce reduction memori MB 2048 memberikan instruksi kepada resort manager untuk mengalokasikan 2 GB RAM untuk setiap kontainer job reduction 5-nya, menentukan jumlah reducer yang akan dijalankan, yang memberikan EARN akan mengalokasikan 5 kontainer secara bersamaan di cluster. Dengan konfigurasi ini, aplikasi saya memastikan bahwa resort manager dapat melakukan resort negotiation dengan efisien, menghindari resort hogging, dan memastikan setiap fase berjalan sesuai dengan jatah memorinya. Baik, di sini saya akan memasukkan kode simulasinya. Untuk kode simulasinya, di sini menampilkan hasil dari mini project Python. Baik, sebagai pelengkap aplikasi, saya juga menghasilkan job counter sebagai standar instrumentation. Data ini mencatat statistik perform tiap AG group yang nantinya akan digunakan oleh EARN untuk memantau apakah job tersebut berjalan efisien atau membutuhkan penyesuaian resort di masa depan. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan poin keempat dari proyek kami, yaitu Hive Reporting. Jadi setelah data nasabah bank diproses lewat MapReduce, di poin sebelumnya dikelompokkan berdasarkan umur dan kategori saldo. Poin keempat ini fokus untuk menjawab pertanyaan bisnis utama proyek kami. Kombinasi pekerjaan dan status pernikahan nasabah, mana yang paling responsif terhadap tawaran deposito berjangka? Kami menyusun query HiveQL untuk menjawab itu dengan skema tabel yang dipartition berdasarkan kelompok umur dan di cluster berdasarkan pekerjaan supaya query-nya efisien saat dijalankan di skala besar. Saya akan mendemonstrasikan logika query yang sama untuk menggunakan Python. Datanya tetap data hasil nyata dari proyek kami, bukan simulasi karangan. Saya jalankan sekarang.
Jadi seperti yang kita lihat dari rata-rata conversion rate 11,7%, secara keseluruhan ternyata segmen mahasiswa berstatus single punya conversion rate 29,38%, jauh di atas rata-rata. Ini insight yang bisa dipakai tim telemarketing bank untuk memprioritaskan segmen nasabah, bukan menghubungkan semua nasabah secara acak. Baik, demikian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan teman kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan dokumentasi proyek kelompok 4. Yang dimana topiknya ialah optimasi kampanye finansial dan prediksi perilaku nasabah bank. Proyek ini membangun pipeline big data berbasis Hadoop untuk membantu tim telemarketing bank retail mengidentifikasi karakteristik demografi nasabah atau pekerjaan, saldo, status pernikahan yang paling responsif terhadap penawaran deposito berjangka menggunakan UC Bank Marketing Dataset resmi atau bankfull.csv 45.200 berbaris nasabah. Kemudian ada 4 komponen teknis yang diimplementasikan. Yang pertama ada HDFS. HDFS adalah penyimpanan dataset dengan pembatasan akses atau ACL berbasis peran. Yang kedua ada MapReduce. MapReduce adalah featuring engineering atau binning umur, kategorisasi, saldo, dan secondary sorting agar data terurut berdasarkan saldo sebelum masuk reducer. Ketiga ada Yarn Capacity Scheduler, yang dimana ialah simulasi antrian tugas analitik berdasarkan prioritas departemen bank atau marketing atau default. Kemudian keempat ada Hive. Hive adalah laporan Hive KL, kombinasi pekerjaan, status pernikahan dengan tingkat konversi tertinggi. Kemudian diagram alur pipeline. Di sini ini adalah tampilan dari diagram alur pipeline dari proyek kami. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, untuk penjelasannya ialah di mana alur data bank full.csv atau HDFS disimpan dengan ACL. Kemudian job dikirim lewat Yarn ke antrian marketing. Dan MapReduce atau Mapper melakukan binning umur dan kategorisasi saldo. Kemudian ke Shuffle dan Sort melakukan secondary sort berdasarkan saldo di dalam tiap kelompok umur. Kemudian Reducer menulis hasil ke HDFS. Kemudian Hive membaca hasil MapReduce dan menjalankan query analitik dan kemudian menghasilkan insight bisnis untuk tim telemarketing. Yang ketiga, hasil analitik. Hasil analitik dijalankan penuh terhadap bankfull.csv resmi dengan 45.211 baris. Bukan data sampel, lihat output. Dan if query output.txt. Di query 1, kombinasi job X martial dengan conversion rate tertinggi. Yang dimana job ada student, retired, employed, dan self-employed. Dan martial untuk student yaitu single, martial untuk retired ada divorced, dan martial untuk retired kedua ada married, dan martial untuk employed ada single, martial untuk self-employed ada single. Dan kemudian total dikontak oleh student ada 878, dikontak oleh retired ada 425, dikontak oleh retired kedua ada 1731, dikontak oleh employed ada 401, dikontak oleh self-employed ada 446. Dan kemudian ada kolom total konversi. Total konversi oleh student ada di 258, kemudian total konversi di retired ada 121, kemudian total konversi di retired kedua ada 382. Kemudian total konversi di unemployed
ada di 78. Kemudian total konversi di self-employed ada 86. Yang kemudian ada kolom conversion rate. Kolom conversion rate dari student ada 29,38%. Dan conversion rate dari retired sama ada 28,47%. Kemudian conversion rate dari retired kedua ada 22,7%. Kemudian conversion rate pada unemployed ada di 19,45%. Kemudian conversion rate di self-employed ada 19,28%. Inside business, yang dimana nasabah berstatus pelajar atau single dan pensiunan dalam kurung cerai atau menikah menunjukkan tingkat konversi jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata populasi. Tim telemarketing disarankan memprioritaskan dua segmen ini untuk efisiensi kampanye deposito berjangka. Kemudian ada validasi secondary sort, yang dimana seluruh 45.211 baris pada output atau reduce output.tsv terverifikasi terurut ascending berdasarkan balance di dalam masing-masing age group tanpa satupun pelanggaran urutan. Kemudian pada akuntabilitas anggota. Yang pertama, ada Melda dengan NIM 2304160409, yang dimana tugas utamanya adalah HDFS dan keamanan data. Dan yang kemudian ada Juneti Angelina Sitorus dengan NIM 23041602, yang dimana tugas utamanya adalah map reduce dan secondary sort. Kemudian yang ketiga Agustinus Arianto Gea dengan NIM 23041619, yang dimana tugas utamanya adalah yarn capacity scheduler. Kemudian yang keempat ada Florencia Isasari Telambanua dengan NIM 23041643, dengan tugas utama yaitu Hive reporting dan analisis. Yang kelima ada Ripe Besler Manis Payung dengan NIM 23041618, yang dimana tugas utamanya adalah dokumentasi diagram alur dan validasi simulasi dokumentasi MD. Nah, untuk instruksi menjalankan di cluster Hadoop sungguh atau HD sungguhan atau HDFS Yarn Hive asli, lihat bagian cara menjalankan cluster Hadoop sungguhan pada miniproject.readme.md dalam folder sini. Sekian.